Shalom, mari kita membuka sekolah sahabat kita dan sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah mempelajari judul pelajaran sekolah sahabat kita yaitu istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Dan masih berhubungan dengan seorang tokoh yang bernama Yusuf. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari dan sekarang ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana dia menghadapi masa lalu, kemudian menata panggung, mengampuni dan melupakan, dan kemudian menjadikannya praktis. Nah, ini berbicara tentang pengampunan. Nah, untuk mengampuni, saya harus mengakui bahwa saya telah terluka. Saudaraku yang kasih, untuk mengampuni saya harus mengakui bahwa saya sudah terluka. Dan ini sangat susah atau sangat sulit untuk dilakukan. Dan kadang-kadang kita lebih cenderung untuk mencoba mengubur perasaan kita daripada menyelesaikannya. Akhirnya menyebabkan kita menjadi sakit kalau ada masalah tidak diselesaikan. Tetapi kalau kita mengakui perasaan kebencian yang tidak Kristiani dan bahkan marah di hadapan Allah, itu dikatakan tidak apa-apa. Nah, dikatakan di Efesus 4 ayat 26, kalau kita menjadi marah, jangan berbuat dosa dan jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan saudara yang kasih, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud dan di dalam Mazmur, dan juga dinyatakan bahwa pada saat saya menyatakan isi hati kepada Tuhan, terkadang rasa sedih atau rasa marah, perasaan marah, seperti dalam kisah Yusuf, dia menangis melihat saudara-saudaranya dan kemudian dia menghidupkan kembali beberapa perasaan masa lalunya. Jadi masa lalu yang tidak menyenangkan kembali terlintas dalam pikirannya Yusuf. Tetapi apa yang digambarkan oleh Yesus di dalam Lukas 23 ayat 34, bagaimana pada saat orang-orang yang sangat marah kepada Yesus yang dikuasai oleh iblis menyuruh salibkan dia. Yesus di kayu salib, dia berkata di dalam Lukas 23 ayat 34, dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus tidak menunggu kita untuk meminta pengampunan terlebih dahulu. Kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk datang meminta maaf. Kita bisa mengampuni orang lain tanpa mereka menerima pengampunan kita. Jadi terkadang orang yang sudah kita ampuni, mereka tidak mau menerima pengampunan kita. Itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi di dalam Lukas 6 ayat 28 dan Matius 5 ayat 44, Yesus mengajarkan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kita harus menjadikan ini praktis. Kemudian berdoalah bagi mereka yang membenci kamu, dan perlakukanlah dengan baik bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang kasih, tanpa kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengampuni akan orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran kepada kita. Saudara yang kasih, tetapi pengampunan itu sama halnya dengan cinta. Dimulai dengan pilihan, bukan perasaan. Jadi pilihan beda dengan perasaan. Jadi kita berpikir kemudian dengan kuasa Roh Kudus Tuhan kita memilih untuk mengampuni. Dan kemudian jika emosi tidak setuju, jadi perasaan tidak setuju, tetapi pikiran kita yang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan akan menyatakan hal yang lebih kuat untuk mengampuni. Seperti Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 27 bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Itulah sebabnya kita disuruh untuk berdoa bagi mereka yang telah menyakiti kita. Kemudian dalam beberapa kasus ini mungkin sudah
orang itu sudah meninggal, tetapi kita berdoa bukan kepada orang yang meninggal, berdoa agar supaya Tuhan memberikan kepada kita pengampunan. Saudara yang kekasih, tidak ada keraguan, pengampunan tidak selalu mudah. Makanya kita harus menjadikan itu praktis. Rasa sakit dan kerusakan yang terjadi pada kita bisa sangat menghancurkan, membuat kita terluka, lumpuh, hancur. Tetapi penyembuhan akan datang jika kita mengizinkan Roh Kudus. Jika kita berpegang kepada kepahitan, kemarahan, kebencian, maka kita tidak akan sembuh. Kita akan menjadi malah lebih sakit. Dari contoh apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan teladan, bahwa melalui Tuhan maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Teristimewa pengampunan. Yesus berkata, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi pengampunan itu kita jadikan praktis. Dengan menyadari bahwa pada saat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, seberat apapun, sesulit apapun, maka kita harus mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada kita, orang yang sudah menyakiti kita. Bukan untuk kebaikan orang itu, tetapi untuk penyembuhan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan selalu menyertai. Amin.